Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 42. Cerita dimulai sebelum wanita itu mencoba untuk melarikan diri dari kereta yang telah mengurungnya. Sambil melukai jarinya, ia pun bergumam. Segelnya sama sekali tidak mau lepas. Seharusnya akan mustahil untuk menyegel kor seseorang yang telah menguasai kekuatan demonik. Apakah ada cara untuk menggunakan titik tekanan dalam menyegelnya? Ini tidak ada kaitannya dengan pembelajaran demonik, namun ini telah diubah secara signifikan. Akan tetapi hal ini lebih menyerupai teknik penyegelan yang dimiliki oleh faksi ortodok, terutama teknik Montai dan juga Bintang Utara. Itu adalah teknik milik Shaolin untuk memanipulasi teknik tekanan. Namun tiba-tiba saja wanita itu begitu terkejut ketika tubuhnya yang tiba-tiba saja terangkat dan terlempar dari kereta itu sehingga membuatnya tersungkur ke atas tanah. Lalu wanita itu langsung terdiam ketika sebuah pedang telah tertancap tepat di hadapan wajahnya. Hajin berkata, "Apakah kau tidur dengan nyenyak?" Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin pun melanjutkan kata-katanya, "Kita tidak sedang terburu-buru, akan tetapi aku tidak suka membuang waktu. Jadi, jawab pertanyaanku dengan selengkap mungkin. Hubungan apa yang kau miliki dengan bajingan Ratu Iblis itu?" Mendengar pertanyaan Hajin, wanita itu tidak langsung menjawabnya. Ia pun bergumam, "Bagaimana bisa ia mengetahui tentang Master? Tetapi aku harus mencari cara untuk pergi dari sini terlebih dahulu." Namun karena wanita itu masih belum menjawabnya, Hajin pun meletakkan bilah pedangnya tepat di atas salah satu telinga wanita itu. Lalu tanpa basa-basi sedikit pun, Hajin pun langsung memotong telinga wanita itu sehingga membuatnya berteriak sejadi-jadinya karena rasa sakit yang ia rasakan. Kemudian Hajin berkata, "Sekarang jawab pertanyaanku yang kedua, bagaimana kau bisa bertemu dengan kepala keluarga Jeoksa?" Sambil merintih menahan rasa sakit di telinganya, wanita itu berkata, "Aku sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan itu." Terdengar wanita itu langsung menjerit kesakitan setelah beberapa dari jarinya telah terputus karena Hajin yang memotongnya akibat wanita itu yang tidak mau menjawab pertanyaan Hajin. Lalu Hajin meletakkan ujung bilah pedangnya tepat di hadapan mata wanita itu. Ia berkata, "Sihirmu dan juga seni demonik milik kepala keluarga Jeoksa telah menyatu dengan baik. Jadi apakah ada sebuah kesepakatan di antara kalian berdua?" Dari sisi yang lain, Reon dan juga Ma Dongpil hanya bisa mendengarkan wanita itu yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan keluarga Jeoksa hanya menuruti sebuah perintah dari masternya. Akan tetapi setelah mengatakan itu, ia pun langsung berteriak kesakitan setelah Hajin yang menusuk matanya begitu saja sehingga membuatnya menjadi buta. Kemudian Hajin berkata, "Bukan itu yang aku tanyakan, jadi tenangkan pikiranmu sebelum kau menjawab pertanyaanku lagi karena aku akan menyiksamu apabila kau salah menjawabnya." Sambil berteriak wanita itu berkata, "Dasar bajingan, kau adalah orang yang sangat brengsek." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Hajin pun langsung menancapkan bilah pedangnya tepat mengenai pundak wanita itu sehingga membuatnya kembali berteriak kesakitan. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Aku akan mengampuni lidahmu itu karena aku masih membutuhkan beberapa jawaban darimu. Tetapi kau tetap saja harus membayar atas keangkuhanmu itu." Sambil tersenyum tipis, Hajin pun melanjutkan kata-katanya, "Tampaknya kau mulai menyadari akan situasimu. Jadi mari kita memulainya lagi dari awal." Terdengar wanita itu berkali-kali berteriak kesakitan karena jawaban yang ia berikan sama sekali tidak bisa membuat Hajin merasa puas, sehingga di saat itu juga Hajin pun langsung menyiksanya. Beberapa saat kemudian, setelah menyiksa wanita itu dan membuatnya tidak sadarkan diri, Hajin pun meminta kepada mereka untuk menaikkan wanita itu ke dalam kereta. Reon berkata, "Wahai tuan muda, untuk apa kita membawanya dan kenapa Anda tidak membunuhnya? Lalu kapan kita akan pergi menuju kepada kediaman keluarga Gyeongyong?"
Dengan santainya Hajin berkata, aku hanya memikirkan kapan waktu yang pantas untuk membunuhnya, dan aku akan memberitahu kalian, jadi istirahatlah sekarang juga. Kemudian Ma Dongpil berkata, wahai tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Hajin pun mengatakan kalau dia baik-baik saja karena luka dalamnya setelah bertarung melawan Hong Quan telah pulih dengan sendirinya. Mendengar itu, Ma Dongpil berkata, wahai tuan muda, bukan itu yang aku maksud. Anda tampak berbeda dari diri Anda yang biasanya, karena itulah aku merasa cemas. Setelah wanita itu telah muncul, Anda telah berubah sepenuhnya, bahkan Anda juga sangatlah tidak stabil. Jujur saja, aku sama sekali tidak akan berani untuk bertanya tentang pikiran Anda ataupun kepentingan Anda. Tetapi aku hanya mengatakan karena aku begitu cemas kepada Anda. Namun, jika Anda merasa kalau aku telah melewati batas, maka aku akan menerima apapun hukuman Anda. Hajin pun berkata, Ma Dongpil, saat ini aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Akan tetapi aku telah memilih jalan hidupku. Dan itu akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan jalan yang aku pilih jauh lebih berbahaya. Lalu pastinya akan datang waktu di mana aku harus menggunakanmu sebagai bidak. Ma Dongpil berkata, meskipun aku akan digunakan sebagai bidak, tetapi aku akan dengan senang hati mengikuti perintah Anda. Kesetiaanku bukanlah karena status Anda di dalam kultus ataupun karena Anda adalah seorang seniman bela diri yang sangat luar biasa. Tetapi aku mengikuti Anda tidak peduli jalan apa yang telah Anda pilih. Mendengar jawaban Ma Dongpil, Hajin berpikir, aku tahu kalau Ma Dongpil akan mengikuti apapun yang aku perintahkan. Akan tetapi aku tetap ingin memberikannya sebuah pilihan. Meskipun Ma Dongpil tidak mengetahui, dia tetap saja memilih jalan yang sangat berbeda hanya untuk mengikutiku. Kesetiaannya kepadaku hampir membuatku menjadi frustasi. Mungkinkah selama ini dia adalah orang yang menghilangkan prasangka burukku terhadap kultus demonik? Kemudian Hajin meminta kepada Ma Dongpil untuk memberitahu kepada pemimpin para pasukan bahwa mereka setengah hari lagi akan memulai perjalanan mereka. Tetapi Hajin mengatakan kalau mereka tidak akan pergi kepada kediaman keluarga Gyeongyong. Setelah mendengar Ma Dongpil yang bertanya kalau mereka akan pergi kemana, Hajin pun berkata, kita akan pergi kepada sebuah penyimpanan yang tidak pernah kukunjungi selama bertahun-tahun. Dan tempat itu yang paling dekat di antara yang tersebar pada dataran tengah. Kita akan pergi menuju lembah Yusiang yang berada pada wilayah Hunan karena ada sesuatu yang harus aku lakukan. Lalu sampaikan informasi ini kepada pemimpin para pasukan dan juga tolong beritahu kepada sang pemimpin dari keluarga Gyeongyong untuk bertemu dengan kita pada lembah Yusiang dengan membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Dan beritahu kepadanya bahwa aku akan mempertimbangkan sebagai kesalahan di pihaknya jika ia tidak muncul. Cerita berpindah pada kediaman keluarga Gyeongyong. Terdengar seseorang yang berkata, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan. Mungkin dia adalah jenderal penyidik, akan tetapi menentukan kemana kepala keluarga harus pergi itu adalah sebuah kesalahan. Kita tidak bisa menerima ini dan kita harus mengirim surat kepada kultus sebagai gantinya. Sang kepala keluarga yang bernama Jong Risan berkata, apa yang harus dituliskan di dalam pesan itu? Orang itu pun menjawabnya, kita akan menyampaikan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh jenderal penyidik kepada kita. Jong Risan berkata, jenderal penyidik adalah orang yang ditunjuk langsung oleh sang raja. Jadi apabila kita mengeluh tentang orang itu, maka sama saja kita telah mempertanyakan tentang sang raja itu sendiri. Lelaki itu adalah adik sang pemimpin yang bernama Jong Rikon. Ia berkata, jadi apakah kau menyarankan agar kita mengikuti perintah bajingan itu? Lantas bagaimana pandangan keluarga lain jika kita melakukannya? Dengan santainya, Jong Risan mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli dengan opini dari keluarga yang lain apabila ia mengikuti permintaan sang jenderal penyidik. Akan tetapi, Jong Risan begitu marah ketika adiknya yang mengatakan bahwa keluarga yang lainnya akan memandang rendah mereka. Ia pun berkata, apa yang baru saja kau katakan? Jong Rikon pun berkata, aku minta maaf, tidak seharusnya aku mengatakan hal itu. Tetapi pendirianku tetaplah sama karena aku yakin kalau keluarga yang lain pastinya akan menentangnya.
Menanggapi pendiriannya itu, Jongrisan berkata, meskipun pendapat kita dibenarkan, namun jika kultus demonik tidak sependapat, maka perkataan mereka adalah sesuatu yang mutlak. Kita berada di dalam posisi di mana kita harus mengikuti perintah mereka, tidak peduli betapa tidak adilnya bagi kita. Seharusnya kau sudah mengetahui bahwa semuanya seperti yang dikehendaki oleh sang raja. Itulah esensi dari hubungan di antara 7 keluarga dan juga kultus demonik itu sendiri. Jongrikon pun berkata, tetapi kau selama ini telah mencoba untuk membebaskan keluarga kita dari hubungan yang konyol itu. Kau telah mencoba memutus hubungan dengan kultus demonik untuk memastikan otonomi dari 7 keluarga. Kau tidak seperti keluarga Gyeoksa yang bertindak hanya untuk keuntungan mereka semata. Dengan tatapan mata yang tajam, Jongrisan berkata, apakah kau sudah bodoh? Tahan dirimu untuk tidak mengucapkan kalimat yang berbahaya seperti itu. Sebelum Jongrikon pergi, ia berkata, dengarkan aku baik-baik, kau adalah kepala keluarga utama. Tetapi jika kau melakukan seperti yang diperintahkan oleh jenderal penyidik, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Setelah kepergian adiknya, Jongrisan berpikir, ini sangatlah aneh, mereka meminta kami untuk membawa buku kas induk. Jika kami tidak membawanya, maka kami akan dianggap gagal dalam evaluasi yang mereka lakukan. Jujur saja, ini bukanlah prosedur yang benar. Lantas bagaimana jika aku mengubah isi dari catatan itu? Dengan kata lain, jenderal penyidik tidak mengirim pesan ini karena dia sungguh ingin mengevaluasi keluarga kami. Lagi pula Gunung Heng tidak jauh dari tempat ini, jadi aku tidak punya pilihan lain selain pergi menemuinya. Kemudian Jongrisan memanggil salah satu dari pelayannya. Ia berkata, malam ini kita akan berangkat untuk menuju kepada Gunung Heng bersama pasukan penjaga Raja Laut. Jadi kumpulkan semua buku kas induk keluarga kita dan lakukanlah sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Cerita kembali berpindah. Reon berkata, wahai tuan muda, kita telah sampai pada Gunung Heng. Akan tetapi ini bukanlah jalan yang biasanya diambil oleh kebanyakan orang. Hajin pun berkata, ini adalah tempat yang benar, meskipun tempat yang kita tuju begitu luas, akan tetapi tidak akan cukup untuk menampung ratusan orang. Jadi kita harus meninggalkan perlengkapan kita bersama skuad berserker di tempat ini. Kita harus membuat pasukan berserker untuk berjaga di tempat ini, tetapi Reon, kau juga harus ikut bersamaku ke tempat yang akan aku tuju. Perintahkan kepada semua pasukanmu untuk tidak melakukan suatu tindakan yang gegabah. Jika kepala keluarga Gyeongyong bersikap jinak, maka dalam 2 hari ia akan tiba ke tempat ini. Jadi kita harus menyelesaikan tugas kita sebelum mereka datang. Reon pun begitu heran, ia bertanya-tanya tugas apa yang akan mereka lakukan. Karena sejak mereka memulai misi ini, Tuan Muda sama sekali tidak pernah membahas tentang suatu tugas yang akan mereka lakukan di gunung itu. Hajin pun menanggapi rasa penasaran Reon dengan mengatakan, kau akan mengerti apabila kita telah sampai di dalam sana. Sambil berjalan memandu mereka berdua, Hajin bergumam, jadi ini adalah situasi yang membuatku datang ke tempat ini. Aku berpikir kalau aku akan merasa bersemangat setelah aku sampai ke tempat ini. Aku yakin kalau tempat ini akan menandai mulainya kehidupanku yang kedua. Aku merasa tenang, apakah ini karena sekarang aku telah memiliki tujuan yang jelas? Sesampainya pada sebuah mulut gua yang terlihat kecil itu, Reon bertanya apakah mereka harus masuk ke dalam gua yang sempit itu. Di dalam kegelapan gua itu, Reon pun selalu saja mengoceh karena ia sama sekali tidak bisa melihat apapun di dalam gua itu, meskipun dia telah mencoba untuk menggunakan tenaga dalamnya. Hajin pun berkata, berhentilah mengoceh dan ikuti saja langkah kakiku. Bagaimana kau bisa menjadi seperti itu, padahal kau adalah seorang pemimpin dari pasukan berserker? Reon berkata, tidak semudah yang kau katakan. Aku bukanlah seseorang yang bertipe presisi dan berhati-hati. Akan tetapi aku lebih condong kepada tipe penghancur dan juga membunuh. Hajin pun berkata, itu adalah alasan yang buruk karena kau kurang berlatih. Jadi jangan pernah menjadikan hal itu sebagai alasan hanya karena kelemahanmu. Lalu Hajin pun bergumam, seharusnya aku sudah menduga akan hal ini karena dibutuhkan lebih dari tenaga dalam untuk bisa melihat tempat ini. Susunan formasi aroma gelap yang ada pada pintu masuk dari gua ini sangat mengganggu indera seseorang yang melewatinya. Jadi tanpa hypersensitivitasku, maka kami akan tersesat selamanya di dalam gua ini.
Sesampainya di hadapan sebuah batu yang di balik celahnya telah memancarkan cahaya yang begitu terang, Hajin pun mengatakan kalau mereka telah sampai. Lalu setelah mendengar Reon kalau mereka berjalan dengan cukup lama, Hajin pun menampiknya dengan mengatakan kalau mereka hanya berjalan selama 5 menit di dalam gua itu. Terlihat Ma Dongpil dan juga Reon sama sekali tidak bisa membuka kedua mata mereka karena cahaya yang terpancar dari dalam gua rahasia itu telah menyilaukan kedua mata mereka. Hajin pun bergumam, sudah lama sekali aku tidak mampir ke tempat ini, tempat persembunyian terbaikku di wilayah ini yang aku buat selama aku masih menjadi seorang asasin. Di dalam gua rahasia itu, terlihat ada begitu banyak benda-benda yang berharga di dalam sana. Bahkan langit-langit gua itu telah dihiasi oleh batu-batu yang bisa menyinari kegelapan gua itu. Setelah melihat beberapa buah guci, Ma Dongpil berkata, ini adalah pil bigu. Apabila kita memakan pil ini, maka kita akan selamat setidaknya selama 5 tahun. Kemudian pada sisi yang lain terlihat Reon begitu takjub, ia berkata, lihatlah semua mutiara yang berkilauan itu, satu buah saja setidaknya dia telah bernilai seharga 2000 koin emas. Hajin pun hanya terdiam memperhatikan mereka berdua yang begitu takjub dengan semua buku yang berada di dalam gua itu, karena sebagian besar dari buku itu adalah teknik rahasia yang tidak bisa mereka temukan di tempat pada umumnya. Reon pun bertanya bagaimana bisa Hajin mengetahui tempat itu. Namun ketika mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia hanya kebetulan saja mengetahui tempat itu, Reon pun berkata, tidak mungkin kau mengetahui tempat ini begitu saja karena tempat ini sangat jelas terlihat telah dibuat dengan usaha yang begitu keras. Bahkan seorang asasin tidak mungkin melengkapi persembunyian mereka dengan cara seboros ini. Aku bertanya-tanya orang yang berhati-hati seperti apa yang membuat tempat ini. Jika semua buku ini adalah teknik rahasia seni bela diri, maka tempat ini bisa disebut sebagai gudangnya harta karun. Hajin pun tidak mau menjawabnya karena Hajin merasa ia sama sekali tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka berdua. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Hajin berkata, Reon, aku akan berbicara dengan singkat. Mulai saat ini bekerjalah kepadaku sebagai salah satu pengikutku. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.